Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rizna Rivianti, NIM 231050111029. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hubungan struktur ikatan kimia dan interaksi obat dengan reseptor. Apa sih yang dimaksud dengan reseptor itu? Reseptor adalah suatu makromolekul seluler yang secara spesifik dan langsung berkaitan dengan ligan atau obat atau hormon neurotransmitter untuk memicu signaling kimia antara dan dalam sel sehingga menimbulkan efek. Apa sih fungsi reseptor itu? Fungsi reseptor yang pertama yaitu mengenal dan mengikat suatu ligan atau obat dengan spesifitas yang tinggi. Yang kedua, meneruskan signal ke dalam sel. Yang ketiga, perubahan permeabilitas membran. Yang keempat, pembentukan sequence messenger. Dan yang terakhir yaitu mempengaruhi transkripsi gen. Hubungan obat dengan reseptor sama seperti kunci dan gembok, yaitu suatu reseptor dapat berikatan dengan sekelompok senyawa kimia yang sejenis. Setiap senyawa tadi akan menunjukkan afinitas yang berbeda terhadap reseptor, serta setiap senyawa akan menghasilkan efikasi yang berbeda. Respon biologis interaksi molekul obat dengan gugus fungsional molekul reseptor berlangsung karena kekuatan ikatan kimia tertentu. Proses interaksi obat dengan reseptor membuat areas dapat dilihat pada berikut. Ikatan antara obat dan reseptor, misalnya ikatan substrat dengan enzim, biasanya merupakan ikatan lemak seperti ikatan ion, ikatan hidrogen, hidrofobik, van der Waals, dan jarang merupakan ikatan kovalen. Tipe-tipe reseptor obat ada 4 tipe utama. Dari reseptor obat pertama adalah ligand gate reseptor atau biasa disebut reseptor kanal ion. Kemudian ada reseptor enzim atau enzim link reseptor. Kemudian G-protein kelporeseptor atau protein tercoupling. Dan yang keempat adalah intraselular reseptor atau reseptor intraseluler. Ligan atau suatu molekul yang dapat mengaktifasi atau mengidentifikasi hati reseptor sesuai dengan teori Rock and Kay. Mode pada link reseptor, ligan akan berikatan dengan reseptor untuk membuka gerbang dari reseptor, seperti yang dilihat pada gambar. Pada proses ini akan menyebabkan ion dari luar sel akan masuk ke dalam sel, makanya sering disebut sebagai reseptor kanal ion karena berperan dalam proses pertukarannya. Kemudian enzim link reseptor atau reseptor enzim. Nah, di sini ligan akan berinteraksi pada sisi aktif dari reseptor. Di sini contoh reseptor tirosin kinase. Kemudian akan terjadi dimerisasi seperti yang dilihat pada gambar. Kemudian akan mengaktifasi reseptor tirosin kinase yang menyebabkan perubahan yang mengkatalisis reaksi ATP menjadi ADP. Kemudian G-protein reseptor atau protein tercoupling, protein tinggi. Jadi, ligan juga akan berinteraksi pada sisi aktif G-protein yang akan menyebabkan perubahan struktur dari protein. Nah, perubahan struktur ini akan menyebabkan subunit alfa pada G-protein akan terlepas dan mengaktifasi protein atau enzim yang lain. Kemudian intraselular reseptor. Jadi, ligan akan masuk menembus membran, kemudian ligan akan menembus nukleat atau nukleus, kemudian dia akan berikatan di sisi aktif dari reseptor intraseluler. Nah, proses ini akan mengaktifasi proses transkripsi di tingkat molekuler.